Di episode yang ketujuh, Potifar akhir hidangan Potifar dan Zulaikha. Hal tersebut membuat Huya kesal dengan keputusan Potifar itu, karena sebelum kehadiran Yuzarsif, dialah yang selalu menghidangkan makanan mereka. Yuzarsif yang mengetahui jika Huya marah kepadanya, meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu petinggi kuil di istana menemui Zulaikha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yuzarsif yang ikut campur dalam urusan istana dan menganggap dia adalah musuh bagi Dewa Amun. Setelah itu Yuzarsif berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah kepada Potifar, Zulaikha, Mimi Sabu, Kulifer dan semua orang di istana ini. Ketika Yuzarsif akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Yakub, karena belum ada perintah dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita simak selengkapnya kisah Nabi Yusuf part ke-7. Saat Potifar dan Zulaikha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanya. Yuzarsif yang mengetahui jika Huya marah kepadanya meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu petinggi kuil di istana menemui Zulaikha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yuzarsif yang ikut campur dalam urusan istana dan menganggap dia adalah musuh bagi Dewa Amun. Tapi Zulaikha mengungkapkan bahwa Yuzarsif hanyalah seorang bocah yang belum mengerti para dewa dan kuil. Dia juga meminta petinggi kuil itu untuk berbicara dengan Potifar tentang masalah ini. Setelah membuat malu para pendeta saat membagi jatah makanan kemarin, Kulifer langsung mengatakan bahwa Yuzarsif hanya membagikan jatah makanan sesuai daftar yang telah diberikan. Dia malah merasa heran kenapa 5 penghuni kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Dia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan lain bahwa para pelayan bekerja keras untuk Amun. Sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikitpun demi dewa mereka. Hal itu yang membuat semua para pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Sindiran itu membuat sang pendeta marah dan berniat akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi Dewa Amun yaitu Anikmahu. Di sini Zulaikha menanyakan kepada Potifar apakah ini semua disebabkan oleh Yuzarsif melainkan pertikaian antara pemerintah Mesir dan kuil Amun sudah ada sejak dahulu kala. Zulaikha lalu berniat akan mendidik Yuzarsif untuk menjadi pengikut Amun seperti ini. Setelah itu Potifar menanyakan kepada Yuzarsif, apakah dia bisa membaca buku cerita. Yuzarsif pun langsung menjawab bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah yang didengar dari ayahnya dulu. Hal itu langsung membuat Potifar menyuruh Yuzarsif membacakan sebuah cerita sebelum ia tidur karena ia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Hal itu membuat Yuzarsif bertanya kepada Potifar, mau dikemanakan super sang pembaca cerita yang sebelumnya itu. Yuzarsif mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seorang kehilangan pekerjaannya dan dia tidak mau membuat super kehilangan pekerjaannya juga. Kelembutan hati Yuzarsif lah yang membuat Potifar sangat tertarik kepadanya, dan pada akhirnya Super dan Huya akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Tempat, para hartawan akan kehilangan istana dan pelayan mereka dan dewa-dewa Amun tidak disembah lagi. Rakyat lalu akan mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Amun. Potifar pun mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir. Tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yuzarsif langsung menjawab pertanyaan itu bahwa yang bisa melakukan hal itu hanya utusan dari langit. Hanya dia yang bisa menundukkan kaum zolim serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa selainnya. Potifar lalu menanyakan kepada Yuzarsif apakah dia memusuhi Amun. Yuzarsif menjawab pertanyaan itu dengan cerdas dengan mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang yang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu membuat Potifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. Potifar lalu memperingatkan Yuzarsif untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain khususnya kepada Zulaikha yang penyembah fanatik Amun. Potifar ini sebenarnya penyembah Amun tapi karena dia tidak sadar dirinya masing-masing, akhirnya dia memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Setelah Allah memberikan hidayah kepada Potifar, Zulaikha, Mimi Sabu, Kulifer dan semua orang di istana ini.
Ketika Yuzarsif akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Yakub tahu keadaan Yuzarsif saat ini, maka Yakub akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga, Kalimama mengamati Yuzarsif dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. Huya dan Super akhirnya diberikan pekerjaan yang ikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Israel pun tidak tahu keberadaannya karena dia mengetahui berita dari dunia orang-orang mati. Menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu malaikat Israel dan diberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka lalu masih kebingungan karena menurut mereka seharusnya Jima dan Zulaiha akan mengecek kamarnya nanti malam. Yuzarsif, ternyata Yuzarsif sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Zulaiha memarahi Kalimama karena dia mengatakan informasi yang tidak benar.